Pasir dan baru 5 bulan bertugas di sana. Sebelumnya saya di Bapeda. Lanjut, ya. Nah, ini kita lanjut aja dari sudah sampaikan. Ini nanti terlalu lama. Ini juga tidak usah sosialisasi ini nanti juga terlalu lama. Kita langsung kepada pemberdayaan. Ya, ibu semua kader, betul? Kader di 13 desa. Kader itu adalah tenaga sukarela. Sukarela, tidak ada orientasi dalam pikirannya adalah gaji atau kesejahteraan. Kalau ada diberikan pemerintahan desa, itu dalam rangka mendukung operasional daripada ibu-ibu semua. Karena kader ini merupakan tenaga sosial sukarela dan insya Allah ganjarannya adalah pahala. Jadi apa itu KPM? Kader pembangunan manusia. Kader pembangunan manusia itu adalah kader orang yang ditunjuk oleh pemerintahan desa untuk mau bekerja secara sukarela, yang dipilih oleh pemerintahan desa karena bapak ibu ini memiliki kepedulian ini dan bersedia untuk mendedikasikan dirinya di desa, ikut berperan dalam pembangunan manusia yang ada di desa. Saya pernah ke Segedang yang kemudian makan PMT. Segedang itu jauh, tapi kadernya luar biasa. Nah, terutama dalam monitoring, fasilitasi, dan konvergensi penanganan stunting. Jadi stunting itu sekali lagi kader harus tahu adalah manusia atau bayi dalam keadaan terhambat pertumbuhannya diakibatkan oleh adanya gizi buruk. Nah, tugas ibu lah melakukan pendataan siapa saja orang tuanya, kakak mana, keluarga apa, miskin atau tidak, sampaikan ke kepala desa. Nah, di posyandu mungkin perlu penyuluhan, perlu pemberian makanan tambahan dan lain sebagainya. Data inilah tadi yang saya sampaikan diperlukan pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan, keputusan. Nanti ya kita lanjut Bu ya. Apa landasan hukum dari kader pembangunan manusia? Yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kedua adalah Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang pendamping desa. Ini yang merupakan landasan regulasi dasar hukum ibu sebagai kader pembangunan manusia. Kita lanjut. Apa tujuannya adanya kader pembangunan manusia di desa? Yang pertama, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di pedesaan, baik itu kader, masyarakat, bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan sebagainya. Tadi disampaikan sudah Pak Udin. Ya, manusia, pokoknya sumber daya manusia, meningkatkan kepedulian kader tadi, serta pemahaman masyarakat dan pemerintah desa dalam penanganan dan pencegahan masalah stunting di desa. Karena masalah ini adalah masalah nasional, merupakan program nasional, bukan desa, masalah stunting ini. Nah, yang ketiga adalah mempromosikan pengukuran panjang, tinggi, dan panjang badan balita sebagai deteksi dini terkait stunting. Stunting tadi apa deh? Stunting apa saya bisa? Gagal? Jadi pertumbuhannya terhambat. Kenapa dia terhambat? Jadi kalau ada masyarakat tanya, apa kita bisa stunting? Ditanya apa stunting itu kader? Atau juga aku pasca itu bicara stunting. Nah, jadi ada pertumbuhan manusia yang terhambat yang diakibatkan oleh gizi buruk. Nah,
Produk pemberian makanan tambahan, imunisasi dan sebagainya. Pemeriksaan, salah satunya pemeriksaan ini, panjang dan tinggi atau panjang badan balita. Sejak awal, tempatnya di mana? Bisa di posyandu, bisa di polindes, bisa di puskesmas, ya, atau kader nanti dilatih untuk mengetahui. Ya, lanjut. Meningkatkan konvergensi dan koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting. Jadi ini apa? Ketinggian betul Pak Aslan ini. Konvergensi yang masuk di kompos ini tindakan untuk bertemu antara kader dengan bayi, antara kader dengan dinas teknis terkait, atau misalnya kita di sini Pak Udin sudah nyampaikan, oh di desa kami kerjasama dengan kesehatan, mungkin kerjasama dengan dinas sosial. Kerjasama tidak harus dalam bentuk proyek, mungkin penyampaian informasi terkait data. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah konvergensi adalah tindakan bertemu di suatu tempat atau terjadi koordinasi. Ya, bisa dipahami? Lintas sektor dalam penanganan stunting. Jadi bukan PMD saja, dinas kesehatan, PKK, dinas sosial dan lain sebagainya, lintas sektoral terkait. Mereka bertanggung jawab dalam rangka penanganan stunting. Ini ada 4 tujuan. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan alokasi APBDes. Nah itu yang disampaikan oleh staf tadi dari Batu Enga untuk mengalokasikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apa saja di dalamnya? Mungkin pelatihan kader atau mengalokasikan pemberian makan tambahan. Desa mengalokasikan stimulan, tapi pada saat di posyandu uang tadi itu dipakai, mungkin ibu buatkan kotak celengnya, mengisi kotaknya secara sukarela, sehingga terjadi perguliran uang itu untuk setiap bulan menyediakan pemberian makanan tambahan. Awalnya mungkin desa, tapi kok desa terus menyediakan, tidak timbul kemandirian masyarakat. Ya, yang dalam apa? Untuk kegiatan terkait gizi dan peningkatan penanganan stunting. Nah, gizi ini mungkin pola pemberian makanan tambahan ini bervariasi. Mungkin bubur kacang hijau, nanti madu, apa saja, silahkan dimusyawarahkan. Paham? Lanjut ya. Tugas seorang KPM, masih 8 menit. Kader pembangunan manusia bertugas pertama yang saya sampaikan tadi, memfasilitasi pemetaan. Waktu saya tugas KB Bu, PPLKB, di rumah saya, di rumah kader namanya PPKB, ini kita buat peta, namanya peta PUS kalau saya, pasangan usia subur, karena saya tugas di KB. Nah kalau ibu membuat peta namanya KPM, kader masalah stunting. Ibu hafal kan RT 1 rumah-rumahnya di desa itu kan? Nah, rumah-rumah itu ibu kotak-kotakin aja, satu rumah si F. Nah, baru nanti yang ibu merah itu, oh yang di bayi. Yang mungkin yang merah betul, ibu tandai, oh rumah nomor 6 ini adalah yang bayinya terhambat pertumbuhannya. Buat peta sederhana, peta gitu ya. Nah, jadi pemetaan sosial untuk mengidentifikasi status intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 sampai 23 bulan. Nah ini, ada mungkin dia melahirkan prematur, ya kan? Atau karena faktor ekonomi, dia jarang memeriksakan kesehatan. Nah ibu yang datang mengajak mereka, Bu, bagusnya kesehatan, ibu harus imunisasi, kalau hamil diberikan TT. Apa itu TT? Bukan TT-an ya, tapi tetanus toxoid. Untuk mencegah apa? Terjadinya penyakit tetanus. Nanti kalau anaknya lahir harus diimunisasi DPT, difteri, pertusis, tetanus dan sebagainya. Nah tugas kita kader, selain kader posyandu, ibu kader posyandu kan? Nah juga itu tugas kemanusiaan. Yakin setiap kali ibu ke rumah warga yang kena stunting terhitung amal jariah. Tidak usah dilihat Bu, tapi insya Allah saya sudah merasakan 7 desa saya pegang, kadang tertidur di desa,
Tapi tahun 89, ada yang lahir tahun 89? Belum lahir? Sudah lahir? Belum? Saya sudah pegawai negeri. Jadi lanjut ya. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, ibu menyusui dan anak bulan memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas permasalahan stunting di desa dengan penyusunan kegiatan penanganan stunting dalam RKPDes. Nah, bulan ini ibu bapak desa sudah, setelah musyawarah desa, sekarang penyusunan dokumen RKPDes. Sudah dibentuk tim penyusunnya pada bulan ini menurut surat kami. Nah, silakan ibu masuk. Setelah pelatihan ini apa arahan Pak Udin, minta dianggarkan untuk ABC. Ini masuk di RKPDes. Ya, sampaikan untuk pemberian makanan tambahan kah, apa dan sebagainya. Ini memfasilitasi diskusi terarah untuk membahas. Nanti pulang ibu ke posyandu, apa yang bisa kita usulkan? Salah satunya prioritas adalah penanganan stunting supaya usulan ibu tertuang di dalam APBDes. Lanjut, memfasilitasi pengukuran, itu tadi sudah. Badan balita sebagai deteksi dini stunting. Jadi nanti orang kesehatan tahu bayi lahir itu berat badan berapa, tinggi berapa, oh ini sehat, oh ini kurang sehat, oh ini perlu penanganan. Apa penanganan? Pemberian makanan tambahan. Sumber dananya dari mana? Dibahas di kelompok kader posyandu. Ibu sebagai kader KPM bersuara. Ya Bu ya? Bisa? Tapi ibu bersuara bukan suaranya aja, ibu pegang data. Di desa itu yang masyarakat miskin, ada terhambat anaknya, pertumbuhannya karena kurang gizi. Nah, ibu sampaikan di dalam forum usaha. Selanjutnya, memonitor dan memastikan rumah tangga yang memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia bulan mendapatkan paket pelayanan utama dalam penanganan stunting. Saya tidak tahu apa paket pelayanan utama. Mungkin pemberian makanan tambahan, imunisasi, itu mungkin salah satunya. Lanjut ya Bu ya, sampai sini bisa dimengerti? Hai. Hello. Hai hai. Hello. Enggak semangat orang bertengok ini. Coba hai. Hello. Hai. Oh, saya hello, kamu hai hai. Kalau satu kali saya, satu kali. Ya. Kita lanjut ya. Iya. 5 paket pelayanan utama yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah layanan kesehatan gizi ibu dan anak. Jadi ibu yang hamil itu harus cukup gizi, sehingga apa yang dimakan ibu dimakan bayi dalam kandungan, sehingga bayi yang dilahirkan dengan ibu yang melahirkan secara fisik itu kuat. Jadi jangan sampai ibu nanti lemas waktu melahirkan, anak yang keluar kekurangan gizi. Yang kedua, pelayanan konseling kesehatan. Apa itu konseling? Konseling itu berasal dari kata konsultasi. Konseling berbicara, saling tukar. Bukan pendapat. Kalau kita layanan konseling itu di sana ya bukan pendapat. Bu, kenapa ini? Maka itu saya bisa baca buku ya. Oh, harus ibu harus tahu pengetahuan ini. Jadi ibu sebagai konselor menyampaikan informasi tentang hidup sehat, gizi baik. Kalau ibu punya anak, anaknya sehat dulu. Nah, ya. Jadi konselor gitu ya. Layanan air bersih dan sanitasi yang baik. Air bersihnya di desa sudah pakai PDAM? Sebagian pakai air sumur ya. Nah, sanitasi yang baik. Selanjutnya adalah layanan jaminan sosial kesehatan, dan yang kelima adalah layanan pendidikan anak usia dini. Jadi 5 paket pelayanan utama ini yang perlu menjadi fokus perhatian Bapak dan Ibu di desa sebagai kader pembangunan manusia. Nah, kita lanjut. Prinsip kerja KPM: mengajak peran serta atau partisipasi masyarakat dan lembaga dalam proses perencanaan. Itu tadi saya katakan. Musyawarah dulu di posyandu, bersuara kader pembangunan manusia, catat usulan, sampaikan ke desa. Sudah penyusunan ini dokumen RKPDes. Tahapnya sekarang ini sudah musdes kan, seharusnya musdes sampaikan. Nah, dan lembaga dalam proses perencanaan
pelaksanaan kegiatan maupun pemantauan. Pemantauan nanti berbasis Android tadi ya, maupun nanti data yang ada di tempat Bapak Ibu. Lanjut, berkoordinasi dengan pelaku program dan lembaga lainnya, yaitu dengan bidan desa. Datang Bu, itu gimana Bu ya? Harus tahu kader. Jadi ketika ibu nanti ditanya, jangan, aku udah tahu itu kader. Apa ibu dapat di Krogot? Ya aku duduk disuruh Pak Udin sama Pak Abi. Pak Hasan ngomong terus ketawa-ketawa. Udah ada hasil kita. Ruginya? Nah, maka itu untuk berkoordinasi tadi, ibu sebagai kader ini dibutuhkan ilmu. Ilmunya bagaimana? Sering-sering berkoordinasi, berkomunikasi dengan pelaku program yang ada di desa. Siapa itu? Bisa bidan desa, bisa petugas puskesmas, atau petugas lainnya. Ada ahli gizi, ahli sanitaria, guru PAUD, aparat desa, lembaga desa. Jadi ibu sebagai kader pembangunan, semua program kegiatan ini harus ibu pahami, ibu tahu, karena ibu ini berpanjang informasi. Penegasan, KPM memiliki peran penting untuk penanganan stunting, namun kapasitas, pengalaman, motivasinya kemungkinan masih belum memadai. Ini yang tadi saya katakan. Saya tegaskan lagi Bu, ibu memiliki kapasitas, pengalaman untuk penanganan stunting, tapi kemampuan ibu kan belum memadai. Caranya banyak buku, baca buku, tanya dengan petugas-petugas kesehatan. Selain manfaatnya buat ibu, tapi buat orang di sekeliling ibu bapak yang ada di desa. Kedua, kunci sukses dari KPM terletak pada proses seleksi dan peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas kita sebagai kader pembangunan manusia. Nah, ini salah satunya disosialisasikan kerja dari kecamatan terkait dengan Woman Development Worker. Ada, ini bahasanya bingung Bu ya, Woman Development Worker. Ibu bahasa Indonesia adalah kader pembangunan manusia. Kalau ada bicara, oh iya Bu, kita akan melakukan pelatihan Woman Development Worker. Bahasa Jawa bukan, pasir bukan. Kita bicara adalah kader pembangunan manusia. Biar kerennya aja, karena kata Pak Udin tadi, program ini merupakan program yang didukung oleh World Bank. Ini World Bank atau Bank Dunia. Susah kan? Bahasa ini yang sederhana aja, karena kita bicara kapasitas peserta dalam desa ya Pak Udin ya. Nah, kita lanjut. Mengingat peran strategi KPM, maka pemilihan KPM perlu dilakukan dengan baik dan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Saya kira Bapak Ibu sudah memenuhi syarat. Pelatihan secara berkelanjutan perlu diupayakan desa. Tidak mampu sendiri melakukan, untuk itu perlu difasilitasi supaya mendapat dukungan dari kecamatan dan kabupaten. Ini sudah dilaksanakan Kecamatan Batu Kimau dan 1 kecamatan dari 10 kabupaten pasir. Apresiasi, tepuk tangan buat kecamatan. Ini pelatihan secara berkelanjutan. Mohon Pak Udin nanti bisa 10 kecamatan. Selama bertugas, KPM perlu bimbingan. Tujuan utama bimbingan adalah untuk menyemangati KPM dan mendiskusikan penyelesaian masalah yang ditemukan di lapangan. Catat, ingat, dan masalah-masalah komunikasi dengan petugas-petugas yang terkait. Sampai jam berapa Pak? Santai-santai apa? Bisa bertemu. Nah, ini sudah lewat 15 menit. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan KPM. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya Bu ya. Boleh kita bermain lagi sedikit? Saya suka bermain Bu. Silahkan berdiri semua sebelum dimasukkan ke aplikasi dan istirahat Bu ya. Tadi ya. Hai. Hello. Hai. Hai. Kader itu semangat. Hai. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello. Sekarang ada satu permainan dulu saya tutup. Mau? Mau. Iya. Marina menari di menara. Ya. Di menara Marina menari. Paham? Ini aja. Yes, ini lihat saya. Marina
menari di menara, di menara Marina menari. Siap? Menari Marina menara. Oke, tepuk tangan. Ya, 1, 2, 3. Marina. Ini kadernya enggak konsen, Godin. Ya. Ya, Marina